Dan itu kita teriak, tolong, tolong. Nggak digubris sama orang itu. Akhirnya kita makin deket kan. Pas kita posisinya di bawah batu gede itu hilang suaranya. Itu saya nggak langkah bang, hampir saya ditarik sama teman saya. Sampai saya jengkang gitu. Terus, ngapa sih lu? Saya bilang gitu kan. Ngapain naik? Tuh, lihat tuh kan. Nggak tahu posisi kita tuh di atas air terjun bang. Itu sampai di bawah ada kurang lebih jam 10, 11 malam gitu. Itu bang di bawah udah rame. Udah ada polisi, ada tim SAR juga, terus ada warga situ juga di situ. Oh, rame bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Ya teman-teman semua, sesuai dengan nama segmennya yaitu Kisah Mistis Pendaki. Dan pada video kali ini saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Om Eka. Waduh Om, gimana nih Om, kabarnya Om? Alhamdulillah. Sehat Om ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya olahraga mulu nih. Tahu aja ente. Tahu aja tadi kan cerita. Oh, jadi subur nih malah. Iya. Gimana Om kabarnya nih Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Cuma agak sedikit radang nih mungkin. Oh radang apa dong? Cuaca, tenggorokan. Oh tenggorokan. Oke salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Om. Nah dan juga salam untuk anak-anak muridnya nih Om. Iya. Ya ketahuan kan jadi Om Eka ini siapa? Udah paham pokoknya. Yang pernah nonton gitu kan anak muridnya nih. Oke Om. Pada video kali ini nih Om, Om Eka akan menceritakan pengalamannya saat di mana nih Om? Ini kebetulan kejadiannya udah agak lama ya, di tahun 96-97 itu. Waktu itu kita mau mendaki di Kawaratu ya, jalur di Gunung Bunder waktu itu. Nah di situ ya kegiatan ini sekolah biasa ya, dari eskul pramuka waktu itu. Kebetulan waktu itu gabungan pramuka, eskul karate, pencaksilat itu dari itu. Nah di situ ya ketemulah hal-hal yang nggak diinginkan Om ya. Betul. Waduh. Nih Kawaratu mungkin teman-teman semua sering lah yang trekking, tapi ntar dulu nih tahun 96-97 nih. Beda gitu kan. Cuman tuh ketawa deh Iqbalnya. Oke, kita tahan dulu Om ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Awalnya itu tahun 96-97 ya. Saya masih waktu itu masih SMP kelas 3, kelas 2, kelas 3. Sebenarnya dari sekolah itu tiap tahun itu kegiatan pramuka itu ini Bang. Jadi selalu ada kegiatan kita camping itu namanya dulu. Jadi kita menempati sebuah bumi perkemahan di Gunung Bunder itu pasti tiap tahun itu. Palingnya minimal tuh setahun 2 kali kita. Setahun 2 kali. Itu rutin tuh Om? Iya rutin, tiap tahun pasti itu. Apalagi kalau anak pramuka emang hobi banget, paham dan namanya daki-daki gitu ya. Nah cuman nih kalau yang sebelumnya sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, biasa normal. Cuma pas tahun 96 waktu saya ingat kelas 3 waktu itu camping gabungan waktu itu. Ada beberapa eskul, itu ada eskul pencaksilat, pramuka, karate, itu gabungan. Jadi banyak, kurang lebih hampir sekitar 50-60 orang yang ikut pesertanya, itu banyak banget pokoknya. Di hari pertama sebenarnya sih ya biasa normal kita, ya namanya orang baru pertama ini ya camping tuh anak yang sekolah itu jadi ya agak-agak senang dah. Cuma di situ ada mulai nggak enak itu pas malam. Di beberapa itu ada kamar mandi agak ke atas sedikit ya. Kamar mandi kayaknya baru banget jadi, kayak belum lama karena bau catnya masih kecium ya. Itu kebetulan malam ada cewek mau minta dianterin, saya nganterin waktu ada saya berlima waktu itu.
nganterin ke atas. Pas baru buka pintu kamar mandi kan banyak tuh dia. Bener kayak di Cibubur gitu ya, kamar iya, umum. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi pas kita buka itu kamar mandi tuh jadi kayak sebelahan begini ya. Pas masuk baru buka pintu tuh yang cewek tau kayak orang kena apa ya? Kayak ketip angin gitu bang. Jadi pas buka, tek, langsung melotot matanya ke atas. Saya kaget kan gitu, udah begini aja bengong melotot. Akhirnya saya tarik kan itu. Pas saya tarik, terus itu tau pintu yang di dalam ketutup juga. Padahal nggak ada orang di situ. Itu banyak itu orang itu. Langsung tuh duk. Iya, juga itu begitu langsung. Itu langsung makanya yang itu saya lari bawa ke bawah. Selang lama kesurupan bang 5 orang cewek itu. Nyamber 1, 2. Kebetulan dong alhamdulillah kita punya guru itu guru pembina pramuka itu ya pada bisa gitu ya. Akhirnya disembuhin nggak berapa lama alhamdulillah normal lagi. Kemudian besokannya itu kita berencana mau ke Curug ya. Curug, saya lupa nama curugnya, tapi curugnya gede banget itu. Dari gunung itu, di Bupernya itu jalannya agak ke bawah gitu pokoknya. Kurang lebih sekitar ada 1 jam nyampe kita di curug itu. Gede banget curugnya itu. Tinggi gitu? Iya gede tinggi, pokoknya tinggi banget curugnya itu. Kemudian pada berenang tuh ya, yang cewek-cewek itu kan ada beberapa yang ikut cewek, nggak banyak. Jadi nggak semuanya ikut ya waktu itu ke curug. Pada di pinggir main air. Nah, saya ada kali berenang bang. Ada teman saya dari atas tebing loncat tuh. Balik sampai salto, balik begitu kan. Tiga berapa. Ya itu kita berenang biasa tuh ada kurang lebih hampir setengah jam kita berenang. Yang lainnya cowok-cowok ada yang di pinggir aja cuma duduk-duduk aja gitu kan. Tahu tuh teman saya minta tolong. Padahal emang dia, itu bang jago berenang itu dia. Itu gue berenang, itu dia yang loncat dari atas itu bang, salto balik badan gitu. Dia salto kan jangan ke depan gini, iya. Dia balik badan begini dia. Itu dia habis jatuh terus tahu dia ini apa namanya kayak orang nggak bisa berenang gimana sih? Begini bang, tolong. Nah kita kan deketin tuh, yang tadinya jaraknya nggak begitu kita deketin tuh. Saya pertama narik, saya pikir tadinya awalnya itu kena pusaran air apa jatuhnya air terjun. Tadinya saya pikir itu. Kalau saya pikirin kalau seandainya itu pusaran air itu kita yang berlima tuh yang nanamin teman saya teman yang ini yang mau tenggelam gitu harusnya kesedot juga. Iya kan? Betul, ini enggak cuma dia aja yang ketarik gitu. Satu doang tuh ya? Satu doang itu dia yang loncat dari atas itu. Akhirnya saya tarik tuh kan, baru jadi kita nyambung kayak ini ya, dikitnya pegangan tangan gitu. Kita tarik, kena gitu. Harus dibawa ke pinggir. Kenapa? Kaki gua kayak dia narik. Nggak tahu pokoknya tarik aja ke dalam gitu, buat tangan jadi di sininya nih ada dipegangin gitu, tarik ke situ. Wah udah lama ini bubar kan. Tahu teman saya yang duduk nih sendirian, blok pingsan. Yang nggak berenang ini mah. Yang di pinggir itu. Di pinggir iya. Air itu ya. Duduk di batu itu, dia duduk di batu. Dia cuma begini awalnya pas saya mau orang balik, saya cuma ngeliat ke arah air terjun begini doang, tahu orang jatuh bang. Itu untung bawahnya bukan batu-batu itu iya, ya batu itu. gede. Dia jatuh, ini nggak bangun. Akhirnya kita gotong tuh, ya kan berenam kita gotong ke tenda. Lapor sama pembina pramuka tuh. Kenapa? Ini pingsan deket air terjun tadi gitu kan. Jadi masukin tenda, masuk pembina saya itu ada 3 orang. Saya waktu itu coba ngintip aja dari tenda tuh, selat tenda itu kan. Dengar kok suaranya berat gitu. Saya dengar itu suaranya ini teman saya yang pingsan itu sebenarnya suaranya cempreng. Nggak ngebas ya? Nggak ngebas, cempreng pokoknya. Itu saya dengar pas dia ngomong itu ngebas berat. Posisi duduknya itu sila sambil begini bang. Sambil ngomong tapi begini tangannya. Itu dia sila gitu. Itu yang saya inget itu dia cuma ngingetin aja. Kalian kalau di sini jangan macam-macam, jangan sombral. Gitu. Jaga etika gitu ya. Terus ambilnya Anda siapa? Saya muridnya Sunan itu gitu. Jadi dia itu muridnya Sunan yang jaga air terjun itu. Nah akhirnya nggak lama udah kalian keluar dulu. Ini yang pembina saya di dalam tenda bang itu keluar semua. Dia sendiri. Itu bang dia kayak ngeluarin jurus berantem, padahal dia anak pramuka, nggak bisa silat, berantemnya bang itu mau
itu sampai terbang bang, kayak nonton ini nggak kayak Aling Dharma gitu ya? Itu sampai terbang, iya itu. Apa jurus dia muter-muter begitu bang? Kayak itu yang lihat itu banyak bang yang nonton. Walau dia nggak ikut kayak karate gitu. Nggak ngerti, walau dia orang dia kata anak pramuka nggak ngerti itu. Itu sampai kita yang nonton ngeliat itu kayak nggak percaya gitu. Itu ngeluar jurusnya kayak orang berantem sama makhluk apa gitu, kita nggak lihat itu kan. Cuma kata ada peminat saya udah diem. Selesai kurang lebih ada 10 sampai 15 menit selesai. Setengah lagi suruh masuk peminat. Dibilang gini, sudah aman, kalian sudah aman sekarang. Besok kalian mau ke Kawaratu kan? Dia tahu kalau kita mau ke Kawaratu. Iya, pokoknya besok saya akan dampingi. Mudah-mudahan nggak jadi apa-apa. Gitu. Udah, benar tuh, udah sekali lagi diingetin lagi. Pokoknya jaga ibadahnya, sholatnya yang ini. Oh iya, keluar assalamualaikum. Udah, suaranya berat dong suaranya emang tuh. Pas udah keluar udah normal lagi. Udah tuh dia ini cerita, ditanya-tanya teman saya awalnya kenapa bisa pingsan, ditanya. Jadi itu waktu dia di pinggir nonton kita pada berenang itu, dia ngeliat itu emang ada yang berenang, tapi dia mau teriak nggak berani, mau bilangin. Jadi dia tahu tuh yang narik itu sosoknya itu dilihat, tapi dia nggak bisa ngomong, diam gitu. Kayak dikunci gitu ya. Jadi pas kita berenang itu nggak taunya ada yang ikut berenang bang. Yang itu. Coba dia cuma aduh, ini. Cuman dia nggak berani nyebutin. Pokoknya ada yang berenang bareng kita. Nah itu dia yang narik itu. Dia yang narik kaki teman saya yang ketarik itu tadi. Yang salto itu. Itu dia. Jadi sebenarnya ini tuh nggak seneng sebenarnya. Teman saya itu loncat begitu nggak seneng. Dari situ dia ngeliat ke atas lagi bang. Makanya pas dia ngeliat ke atas dia begini, itu dia ngeliat kaki-kaki itu yang masukin dia. Jadi nggak tahu itu dia pas begitu, itu dia masuk bang. Itu udah ngerasa langsung palanya dingin, udah nggak sadar, gelap. Itu jadi dia cuma lihat tuh kakek-kakek palanya duduk sila kayak rambut tapak gitu di dekat air jatuh gitu. Di batu gede tuh emang ada batu gede tuh dekat air itu. Duduk situ lagi begini tapi ngeliat ke arah dia. Soalnya dia pakai putih gitu ya, kayak orang jubah gitu model putih. Rambutnya ubahan panjang putih juga sama janggutnya putih itu. Terus sambil begini ngeliat ke arah itu. Nah dia pas kaget begitu, dia terbang ke arah dia bang. Itu dia, maka dia langsung begini tuh, ya itu dia nggak sadar langsung. Jadi dia nggak sadar pas setelah sadar pas kesurupan itu di tenda itu dia baru sadar itu. Ada cerita kayak gitu. Jadi itu dia nggak suka, ada yang nggak suka ketika kita berenang loncat dari tebing gitu. Yang beliau bilang yang jaga etika itu ya. Suruh jaga etika gitu, jangan macem-macem. Jadi ya sembarang emang ya namanya anak-anak masih ini ya, masih muda, jadi gitu deh. Berenang loncat pakai balik badan begitu kan serem juga itu. Iya. Takutnya kalau nggak pas di airnya, kalau pas di batu coba. Bener. Itu dia makanya. Nah dari situ udah tuh pas ada setelah kejadian dia udah sadar, cerita ke ini semua. Itu normal, maksudnya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Akhirnya besok berangkat pagi-pagi bang. Ada sekitar jam 7, jam 7:30 kita berangkat ke ke Kawaratu ya. Itu serentak bang, semua ikut. Nggak ada yang nggak ikut. Tenda cuma ada beberapa guru aja, kebetulan guru yang ikut. Jadi jaga tenda gitu ya. Nah yang peserta ini yang anak-anak pramuka, silat, karate itu pada ikut ke Kawaratu. Didampingi ada 6 pembina pramuka waktu itu. Oh ikut semua partis itu? Pembina pramuka ikut semua, ada 6. Nah posisi awal pertama saya disuruh di depan gitu kan, paling depan. Maka kalau depan pembina pecah kan, pecah berkelompok gitu bagi beberapa kelompok nih. Tapi kelompok saya paling depan, paling atas. Ada pembina saya emang dia pinter ya. Itu dia dari jauh bang, di atas itu dia ngeliat saya itu, di sebelah saya ada yang dampingin. Itu maka pas sampai di Kawaratu saya ditegur, enak lu ya, katanya. Enak apa? Lu didampingin sama itu yang kemarin, bilang gitu kan. Emang saya jalan itu bang, jadi apa ya, ini ada binatang kayak kumbang tapi bukan kumbang bang, nempel di sini nempel. Pertama saya usir kan, gitu kan, usir. Tapi balik lagi tuh binatang di sini lagi, nempel lagi. Sampai saya pegang begini sih, enggak terbang. Terus gitu, akhirnya sih biarin. Terus kecium bau apa ya, bau minyak, kayak minyak orang-orang sholat tuh.
Oh, minyak ya, wangi kayak apa sih? Arab-Arab gitu ya? Iya, Iya. Itu sepanjang jalan sih nyimbau itu. apa namanya? Minyak wisik apa gitu ya. Kalau buat ya orang pada sholat tuh. Itu sepanjang jalan sih nyimbau itu. Tapi karena saya emang nggak bisa ini ya, lihat kayak gitu kan. Saya udah bismillah aja pokoknya jalan. Tapi pas di atas sampai di Kawaratu, pembina pramuka saya ini yang bisa itu ngomong, lu enak lu tadi didampingin lu selama lu jalan ini. Maksudnya iya lu nyimbau ini nggak? Iya, itu dia katanya. Oh, baru tahu tuh di situ tuh makanya. Akhirnya di Kawaratu udah biasa ya kita maksudnya pada main foto-foto apa namanya main biasalah pada ada yang main dah kayak gitu. Nggak lama teman saya jatuh. Mungkin dia mau loncat ya, posisinya emang nggak terlalu tinggi sebenarnya sih. Cuma ada setengah meter, cuma dari sini mau loncat ke sini. Itu mungkin salah pijakan bang. Kakinya patah. Itu tulangnya sampai keluar ini putih. Akhirnya karena nggak ada persiapan apa, nggak bikin apa, nggak ada tandu ya. Bikin tandu darurat akhirnya. Pakai kayu itu baju, kaos gitu. Akhirnya supaya pulang duluan. Loh, Kak, kamu ini dia anak buat teman-teman balik duluan. Saya hari di belakang kan, di depan satu orang. Terus nggak lama pembina saya satu nyusul nih katanya yang di pembina saya yang di atas. Udah sana udah ini Kak, udah saya di depan kamu di ini. Nah, cuman pas dari sebelum itu pembina itu saya nyampe, saya udah curiga nih sama teman saya yang paling depan cewek. Rambutnya ini bang panjang gitu ya. Dia kok ini pertama ngeluh sakit berat katanya. Saya kan bingung kan atur sebanyak seorang itu kan saya sendirian bingung kan ini gimana nih aturnya nih. Yang di depan ini ada, ya alhamdulillah tuh pembina nyampe, Kak tolong dong si ini namanya siapa tuh pokoknya, taruhlah misalnya Diana gitu ya, dong si Dian dari tadi ngeluh sakit itu, kayaknya nggak kuat jalan dah, dia turun tuh akhirnya, udah kan, nah dia nggak bisa jalan digendong tuh sama dia, pas digendong itu saya agak-agak aneh gitu ya, ini agak-agak aneh gitu, tapi masa bodoh lah saya pikir gitu kan, akhirnya saya balik ke belakang, paling belakang kan kelihatan jalan agak jauh gitu kan turun gitu. Ketawa itu teman saya itu yang digendong. Kok ketawanya aneh ya gitu. Yang lain jadi pada berhenti bang, jadi pada takut, jadi pas tau, hihi, begitu ketawanya. Lah kita kan pada takut jadinya itu. Itu udah ini bang, udah menjelang, udah mau sore, udah mulai gelap itu waktu itu. Saya ingat itu bang ya, orang sampai itu kita keluar malam sampai tenda itu jam 10-an nggak salah. Itu kan begitu terus bang, sampai nyebrang kali, lihat kali gitu, udah tahu terus. Pas saya agak mau sebelum maghrib tuh ya, saya ingat. Itu saya lihat itu, yang kalau yang saya lihat itu bukan teman saya yang digendong, si Kunti. Oh. Beda itu makanya. Jadi di depan saya itu yang ini si Kunti. bukan teman saya. Bukan yang Nah, itu kalau ya. teman saya kan rambutnya dia panjang. Agak panjang. Tapi dia agak keriting bang, Okay. agak ikel. Kalau itu? Lurus ke bawah, sampai panjang ke bawah. Yang saya lihat itu. Bahkan saya agak cepet nahan tuh sama ini, taruh. Pembina saya kan nggak namanya dia gendong belakang begini ya kan, gendong belakang nih. Dia mah cuek aja, pede aja gitu jalan. Terus dia bilang, iya jalan aja dia. Sambil ketawa-tawa dia, udah panjang ketawa mulu. Sampai dengar gitu kan suaranya kan kenceng gitu. Nggak lama, itu kayak ada angin gitu ya. Saya nggak sadar tuh bang. Jadi kayak di belakang kayak ditiup nih, seng. Itu tahu saya ada di sebelahnya itu. Pembina saya yang gendong teman saya itu. Tahu di sebelah dia. Cuma nggak sadar, teman saya posisi saya megang badannya ini. Begini saya, badan punggungnya. Begini, tok. Dia pegang teman saya. Oh, punggung yang digendong itu? Digendong itu, iya. Oh. Yang saya bilang kuntilanak itu. Jadi saya di atas kan agak lumayan jauh tuh, jalan kan turun begini. Itu kayak ketiup angin, seng, nggak sadar. Langsung kayak orang merem gitu, kayak orang merem begini, tahu udah di sebelah dia. Sambil megang punggungan. Iya, megang begini saya, udah. Yang pegang selatin teman saya. Bukan Kunti lagi? Oh, nggak ketawa dan dia pingsan. Oh, oke. Nggak ketawa lagi, itu. Teman saya pas sampai tenda baru cerita. Yang lihat, lu kenapa tadi kak? Emang kenapa? Lu kayak orang terbang, jadi sampai sih orang terbang, begini bang. Orang cepet sih, seng gitu. Kayak orang, apa ya, kalau lari kan kelihatan tuh, gitu ya. Ini nggak lari gitu, kayak melayang gitu ya? Cepet lah pokoknya lah gitu. Toto begitu aja itu. Makanya lu tadi kenapa emang kok lu kayak orang gini? Jadi dia kayak orang nggak percaya gitu ya. Orang udah begitu aja kan, satu di depan. Saya juga nyadar begitu. Ya ngomongnya cuma 1-2 orang, semuanya lihat itu. Semua yang iya. itu turun itu ya ikut lihat semua. Iya. Lu tadi kenapa? Lu kenapa kok bisa ini gitu? Itu. Yang pembina saya mah nggak tahu karena dia
di paling depan itu kan. Ya udah akhirnya udah nggak usah dibahas, nanti aja. Kembali lagi yang mendampingin itu nggak taunya, jadi ngelewat saya. Jadi dia mungkin ngedorong, saya nggak tahu dah, pokoknya yang saya tahu itu cerita dari pembina pramuka saya itu ya begitu. Tadi lo ini mau dijelasin, alhamdulillah dijaga. Semenjak itu tuh udah tuh teman saya ini sampai mas malam itu malam udah pada nangis-nangisan bang. Cewek-ceweknya ya karena kejadian itu. Karena ada beberapa ya emang yang sempet sakit gitu misalnya. Akhirnya yang tadi mau 4 hari cuma di-cut bang, cuma 3 hari di situ. 3 hari 2 malam. Berarti schedule tuh 4 hari 3 malam. Tapi karena kejadian kayak gitu ya itu dipercepat. Karena malam pertamanya kita udah kena surupan itu. Emang malam itu pas jadi itu udah gini lah, tetap nggak aman gitu ya di situ. Baru itu aja bang. Jadi padahal sebelumnya di situ nggak ada apa-apa. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Nggak ada gangguan-gangguan gitu ya. Baru itu aja itu kayak gitu, makanya sampai kejadian kayak ya kayak gitu dah. Nggak terlalu ini ya. Cuma emang pernah kejadian gitu sebelumnya. Padahal kalau sebelumnya kan pernah tuh saya Kawaratu juga dulu. Tapi anak pramuka aja ini waktu itu saya ingat. Saya turun waktu itu kan kalau Kawaratu kan naik bareng-bareng. Tapi kalau balik mencar-mencar bang tuh. Saya bertiga, saya sama cewek 2 gitu kan, hujan-hujanan, inget tuh, turun pas buat hujan tuh. Kan kalau udah dingin kan bawahnya pengen buang air kecil gitu ya. Udah tuh, saya tuh buang air kecil, nyuruh cewek duluan, saya buang air kecil tapi di pohon gede gitu kan, di pinggir jalan itu, jalur tuh ada pohon gede emang. Pede aja gitu, udah nggak permisi lagi, main kencing aja, emang buang aja gitu kan. Kurang lebih sekitar 5-10 langkah tuh ada yang aneh ya bang. Maaf ya, itu jadi ngerasa kayak punya saya hilang. Kayak nggak berasa bang, orang saya pengen panik kayak di situ. Tapi saya diam, nggak berani ngomong. Ini, wah, kenapa nih ya? Oh kayaknya udah kayak orang mau nangis gitu sih. Gimana sih kalau kita punya yang udah harga nggak ada? Betul. Itu saya bertahan di situ. Berasa sampai saya nyampe tenda. Waktu itu kan mau langsung pulang tuh habis dari Kawaratu. Nggak ada bang. Itu beneran, saya ngerasain nggak ada itu. Apa sih, mungkin saya pikir gini, apa gara-gara saya tadi kencing di pohon besar itu kan. Tapi udah saya istighfar terus bang, pas pulang tuh naik truk gitu kan balik, saya istighfar tuh, udah mau nangis, takut juga bang. Itunya nggak ada. Nggak ada gitu sampai rumah, kan bingung lagi. Akhirnya udah tuh pas sudah mau nyampe sekolahan gitu, alhamdulillah bang, ada lagi. Ada. Borok berasa itu. Borok berasa itu ada. Baru pengen buang air kecil lagi di situ. Saya pulang ke rumah, sampai depan rumah tuh sebelum masuk bapak saya keluar. Nahan. Lu dari mana? Habis dari gunung. Lu nggak tahu tuh ada yang ngikutin. Lu emang kencing gimana lu? Digituin bapak saya. Kan enggak tuh ya, emang lu di pohon itu. Tuh belakang lu tuh, gede hitam tinggi. Makanya kalau di jangan sembarangan, kalau di mana-mana, apalagi gunung, kalau buang air kecil itu jangan sembarangan. Kalaupun mungkin permisi, digituin sama bokap. Iya nggak tahu, iya tadi sempat ini kan tuh, nggak ngerasa. Jadi bokap tahu bang, kayak orang tahu beneran iya. Dia tadi ngerasa kan, ya lu kagak ada. Gitu. Saya langsung, jadi gimana ya seperti itu nih? Iya juga iya. Udah gitu, di sini, sono mandi, terus sholat, gitu. Udah. Bokap udah gitu. Jadi sono minta maaf bapak saya kan pakai bahasanya bokap. Udah alhamdulillah aman itu. Dan ternyata saya pikir saya lulus nih SMA, saya masuk SMA kelas 1. Ada kegiatan itu lagi bang. Di situ lagi? Mau ke arah Kawaratu. Cuma jalurnya beda. Oke. Posisinya saya alumni di situ ya. Dapat damping lewat jalur Cidahu, Cangkuang, Bumber Keman situ kan. Kan beda tuh jalurnya. Jalurnya pasti beda kan treknya. Yang di Gunung Bunder sama di ini beda jalurnya. Jalurnya agak lebih ini bang, jalannya agak lebih nanjak satu. Terus ya agak sulit juga sih sebenarnya waktu itu. Nah itu kebetulan di hari pertama itu normal kita ada kegiatan di situ, nggak ada apa-apa. Terus besoknya di hari kedua kita naik ke Kawaratu lewat itu. Awal sih biasa aja, normal biasa naik kita ke atas.
Dan itu ada beberapa emang yang ikut naik ke atas kawar juga, ada akamsi situ ya, anak kampung situ, teman anak kecil, anak ya masih SD kalau ada berapa orang itu ngikut naik juga bareng. Nah udah kita naik kawar ratu selesai, balik nih dari pagi kita berangkat jam 8, balik dari sana itu kurang lebih habis zuhur, balik habis zuhur, kayak gitu bang, kita biasa gitu naiknya bareng-bareng, pulangnya masing-masing. Itu kebetulan saya bareng berdua sama teman saya, anak SMA juga gitu, sama anak murid saya berlima, maksudnya adik kelas saya itu yang SMP 5 orang, anak pramuka semua. Nah pas turun dari Kawah Ratu, saya lupa jalurnya baliknya itu di mana, saya yang lupa itu, nggak tahu. Cuma saya lihat anak akamsi belok kiri waktu itu, saya ingat dia belok kiri, emang di situ ada patok besi gitu ya, dia belok. Tapi saya lurus, nggak ikutin dia. Nah dia itu ngeliatin saya, tapi nggak bilang sini, nggak ngasih tahu gitu. Dia cuma ngeliat aneh aja gitu. Nah, lurus aja gitu saya ke bawah gitu. Akhirnya kok nggak ketemu jalan belok. Saya pikir kan jalur, kayak kan biasa kalau ini, oh kalau arahnya sana berarti tembusnya ke sana gitu. Akhirnya saya ngelintas bang. Nekat tuh, padahal saya masih buta tuh, daerah situ masih belum pernah. Kita ngelintas ada jalur ke kiri, itu kan. Akhirnya belok kiri tuh, saya pikir kan antar ketemu ini nih, ketemu lagi gitu kan, ke track yang awal gitu. Ternyata pas itu nggak ketemu bang, nggak ketemu jalur yang tadi. Akhirnya kita lihat jalur darat, kita lewat sana, lah kok jurang, gitu. Balik ke sana lagi, jurang lagi. Akhirnya udah deh, kita lewat kali, jalur kali. Kebetulan kali itu emang agak nggak terlalu besar ya kali, kurang lebih 1,5 meter, itu juga nggak terlalu dalam, cuma sebet di sini airnya gitu kan. Kita jalan ke jalur kurang lebih ada sekitar hampir 100 meteran lebih. Dari jauh tuh kelihatan bang batu gede itu pokoknya. Posisinya itu pasti pinggir buat jalur air itu kan, kali itu. Itu kurang lebih jarak ya 50 meter apa 50 meteran pokoknya saya ingat masuk ke batu. Itu saya dengar bang, semua dengar ada orang lagi nyanyi pakai gitar kayak orang camping gitu bang. Nyanyi berisik bang suaranya, kedengeran. Dan itu yang denger gak cuma saya, semuanya juga denger. Dan itu kita teriak, tolong, nggak digubris sama orang itu. Akhirnya kita makin deket kan, pas kita posisinya di bawah batu gede itu hilang suaranya. Yang tadinya pada nyanyi, hening, udah hilang gitu aja, nggak ada suaranya lagi. Kita tolong teriak, udah capek, udah kita jalan ya. Kita jalan terus, ninggalnya tuh kurang lebih kayak tadi. 50 meter itu kedengaran lagi bang, orang nyanyi lagi, sama ngejaring gitar gitu, itu jelas banget suaranya bang. Kita balik arah badan gitu, cek tolong lagi gitu, saya pikir kan di atas kali posisinya, tapi nggak ada orang di situ. Tolong, nggak ada juga, nggak dengar. Akhirnya kita udah jalan aja dah. Sampai jalan kan saya jalan terus, agak lumayan jauh juga tuh. Itu pas jalan, kan saya tengok kanan kiri gitu kan, tadi ada ini orangnya. Itu saya ngelangkah bang, hampir saya ditarik sama teman saya sampai saya jengkang gitu. Tuh, apa sih lu? Saya bilang gitu kan. Ngapain naik? Tuh, lihat depan lu. Nggak tahu posisi kita tuh di atas air terjun bang. Itu air terjun kayak mungkin nggak pernah dijamah kali, karena satu emang air terjunnya nggak terlalu besar. Tempatnya juga kayak setengah lingkaran begini. Itu hutan pohon-pohon semua. Jadi yang dataran itu, yang kelihatan itu cuma sedikit itu. Itu kalau saya nggak ditarik sama teman saya bang, jatuh saya. Mungkin nggak ada di sini kali udah. Tinggi banget itu, tinggi banget itu. Ini namanya arjun jarang dijamah orang. Iya nggak pernah dijamah orang itu. Masuk ke dalam hutan banget. Wah itu masih kayak orang nggak ada sampah apa kok di situ. Cuma daun itu aja kan. Itu saya kalau lihat udah pasti udah ya wassalam dah itu. Akhirnya udah kita balik arah lagi bang, balik arah. Udah kita ambil jalur utama lagi, kita balik ke awal lagi ya. Jalan, nah ketemu batu itu lagi kan, batu gede lagi kan, otomatis kan balik itu. Sama bang, jarak tadi dengan jarak yang kurang lebih 10-20 meter itu kedengaran ini lagi bang. Ya apa, orang nyanyi lagi. Ini pokoknya gitar-gitar gitu tuh pokoknya suaranya. Kita minta tolong lagi, nggak ada. Kita deketin lagi, pas di bawah batu itu hilang, nggak ada suaranya. Wah, saya ada mata saya, wah nggak beres nih. Itu bang, itu yang anak SMP yang sama saya, itu nangis semua bang. Takut, saking takutnya gitu kan. Akhirnya kita jalan lagi, udah jangan pernah nangis. Kita jalan lagi, kedengaran lagi orangnya. Ini orang ledek jadinya. Kita ini istighfar aja dah, gitu, salawatan aja. Gitu, alhamdulillah. Kita balik, ikutin jalur awal.
Itu kurang lebih baru ketemu jalan itu lagi keluar, itu kurang lebih habis asar itu, habis asar agak sorean gitu kan, agak lama juga. Nah ketika keluar jalan yang lintas tadi, ketemu jalan utama itu, saya harusnya ke kanan, tapi saya malah ke kiri. Saya pikir gini, kalau kita balik ke tenda kayaknya nggak keburu nih malam. Kita mendingan cari rumah perkampungan aja, numpang itu di situ. Pikir saya tadi begitu bang. Lalu udah kita ke kiri, turun bawah, ya kita temu bukan perkampungan, tapi pabrik air minum tuh. Di situ cuma malah ke situ larinya bang. Itu perjalanan itu jalur katanya jalur pabrik air minum. Di depan situ ada kayak pos gitu ya, pos penjaga gitu. Ditahan kita, mau kemana ini? Gitu. Mau ini bang, mau ke perkampungan. Di sini nggak ada kampung, dibilang gitu. Ini pabrik, bisa nggak numpang lagi? Nggak bisa masuk. Emang dari mana? Dari Kawaratu, mau ke tenda bang, mau ke Buper. Balik aja kata gitu, balik arah aja lagi, dibilang gitu. Nggak tahu bang, udah nanti kamu balik aja, nggak boleh sini. Ada kamu nih aus. Iya bang, kasih minum bang, dikasih makan. Berhutang karena emang lapar bang, dari pagi jam 8 kita nggak 8 itu sarapan, udah berangkat belum makan siang lagi. Dikasih biskuit tipis-tipis itu kan, makan lahap tuh pokoknya, minum habis botol tuh, berapa botol gede tuh kan. Dikasih uang 5.000 gitu kan. Dalam hati saya, ini uang buat apaan? Belanja apa di hutan ya kan? 5.000. Udah biarin kantongin aja gitu. Kantongin aja lah, biarin rezeki. Akhirnya kita balik arah lagi, yang dibilangin itu sama yang penjaga, balik arah ikutin jalan ini pokoknya itu. Nah dari kejauhan saya itu bang, ngeliat kakek-kakek gitu ya. Yang saya lihat itu jadi jelas bang, nggak terlalu jauh tapi jelas kelihatannya. Dia itu pakai baju hitam gitu ya, celana hitam tapi segini bang, kayak cungkulan selutut ya, tutut. Tapi kakinya hitam juga bang, kakinya hitam, kayak hitam mungkin karena kulitnya ini kali ya. Bawa kayu bakar, jadi tulangnya itu emang udah kurus banget pokoknya kelihatan itu. Nah kita tadi wah ini mungkin ini ya orang sini gitu kan. Kita mau minta tolong ini, maksudnya biar kita ke kampungnya, ikut ke kampungnya dia dulu gitu kan. Pak, katanya nggak dengar, dia nggak nengok. Dia jangan bawa kayu bakar gitu kan. Jalan, Pak, tolong Pak gitu. Kita kejar, agak setengah lari gitu kan karena lemes ya. Dia tuh jalan, tapi kita nggak pernah ini bang, nggak pernah kesampaian gitu. Berjarak terus, kita jalan teriak, Pak, tolong jalan terus. Itu kita sampai agak-agak capek juga gitu kan. Nggak lama itu dia belok bang ke kanan. Jaraknya nggak jauh itu kita lari. Itu kita pas dia belok kanan, kita juga belok kanan, itu nggak ada bang orang. Si kakak kayak gitu nggak ada. Karena jalan itu, karena belokan tuh jalan lurus bang, agak bawah gini, nggak ada cabang kemana-mana lagi. Palingnya kan kalau lurus gitu kita kejar gitu kan kelihatan. Iya. Ini nggak ada bang itu. Nggak tahu kemana. Nggak tahu. Pada jalan itu di sebelah itu ya emang pohon-pohon agak tinggi gitu juga kan. Jadi kayak orang ya trek itu, tapi belakangnya sini agak tinggi gini pohon-pohon. Kalau depan dia ke kiri ke kanan gitu nggak mungkin bang gitu. Kalau dia misalnya lurus depan gitu, ya otomatis kelihatan kan. Karena jaraknya deket itu. Iya. Itu nggak ada bang. Nggak tahu kemana tuh. Nggak tahu itu. Dan tahu kita masuk, kita kayak masuk gua bang. Belok, tahu udah gelap. Kayak tiba-tiba gelap aja. Iya, kayak orang mati lampu. Kita masuk ke rumah nih, lampunya mati, udah lah gitu. Waktu itu makanya udah mau maghrib memang, tapi masih terang, agak terang bang. Terus kita belok begini, itu kayak orang mati lampu, gelap banget itu. Itu dia makanya saya bilang, udah apa nih gitu. Itu yang SMP nangis semua bang di situ. Berlima-lima itu? Lima-limanya nangis semua. Saking takut, kita coba udah ini. Nih takut apa lagi gitu kan. Dan ternyata kita jarak, misalnya kita gimana nih. Saya tanya sama teman saya nih, itu kita berhenti di situ bang, nggak maju, nggak mundur gitu kan, nggak balik. Koordinasi sama teman saya, gimana nih, Arif, saya bilang, kita terus apa balik nih? Kalau kita balik kita kemana lagi, kata dia. Udah kita terus aja gitu. Tapi ini kemana jalurnya? Soalnya gelap banget emang, katanya nggak ada lampu sama sekali bang. Nggak bawa senter, karena perkiraan kita kan waktu itu kenapa nggak ada bakalan senter, karena waktu itu nggak sampai sore gitu, paling siang udah balik gitu. Akhirnya udah kita terus saja dah gitu, tapi sambil merangkak jalannya, karena gelap takut jatuh juga kan, karena pinggir agak jurang begitu bang sebelah kanan itu. Kita jalan batu itu sampai saya ada yang jatuh ya, batu mungkin
kepleset apa gimana gitu ya, sampai palanya kena, untuk kena ini batang pohon yang agak nyilang ini ya, patah gitu ya. Udah batang itu sini dia, tapi itu nggak bocor gitu ya. Nah, geduk, itu saya udah makin parah di situ. Nggak lama kelihatan dari jauh bang, lampu kayak lampu senter gitu kan jauh. Udah kan lampu, tolong, udah tolong kan. Kita liatin gitu, nyampe nggak taunya teman seangkatan. Lah kok bisa, maksudnya kok bisa dia gitu, maksudnya saya pikir kan apa pembina pramuka saya gitu ya, kok dia yang ini. Terus pas dia ini, oh benar teman saya. Sama teman saya itu udah nggak lama jatuh, datang pembina pramuka saya tuh, ada udah diem lu sini diem. Yang SMP udah kamu nih dikasih minum air hangat, air teh manis, makan roti, udah makan, dia jalan dulu. Saya baru mau ngomong, tadi di bawah mau nanya, ngeliat itu enggak, ntar di bawah aja ngomongnya. Gitu, mau lihat kakek-kakek, itu udah mau nanya gitu, ntar di bawah aja. Ada di bawah tuh, jadi itu kita balik udah bareng di papa gitu kan, ada yang capek juga. Itu sampai di bawah ada kurang lebih jam 10, 11 malam gitu. Itu bang di bawah udah rame, udah ada polisi, ada tim SAR juga, terus ada warga situ juga di situ, rame bang. Itu sampai di bawah kita dipelukin sama bina kita, pada nangis tuh guru-guru tuh. Katanya udah ramai, ini kamu bisa gimana nih, udah ntar istirahat dulu, nanti baru cerita. Akhirnya udah tuh kita disuruh mandi dulu kan, dia sih makan nasi goreng, baru cerita. Saya cerita sama pembina pramuka saya yang waktu itu jemput di atas, saya tanya gitu. Emang dia yang sebelumnya tuh ikut juga, tadi lihat itu enggak, emang lo lihat apa kak, katanya. Tadi gue lihat kakek-kakek yang hitam, udah gini, ketemu nggak di bawah kak, ke bawah? Nggak ada. Itu yang tahun lalu dampingin lu, kakek-kakek itu bang, itu yang dampingin lu dulu, yang tahun kemarin, yang dulu nih, yang waktu kita kawaran itu 96 itu. Iya itu. Masih SMP itu om ya, yang ada cara itu kan? Iya, emang jarak setahun doang kan? Iya setahun, bagus itu kan udah alumni SMA tuh. Iya, itu katanya dia, waktu itu dampingin lu waktu ke Kawaratu, itu dia. Emang dia, menurut saya emang orang peka, orang punya bisa juga dia. Waktu lu ke Tara itu sebenarnya dia mungkin mungkin ya ngeliat lu kesesat gitu, diarahin. Pantesan kak, waktu sana kita nggak tahu jalan, balik ngeliat si kakek itu kita kejar kok nggak pernah sampai. Ya itu lu ngejar dia itu, kayak belok, ya itu yang lu kakek itu ya itu wujudnya. Yang tempingin waktu tahun kemarin lu di Gunung Bunder itu. Oh gitu ya, ada alhamdulillah itu ya. Suruh kirim doa, ya, dikirim Fatihah ada pokoknya itu. Nah itu di situ ya, setelah itu sempat ini ya bang, apa ya, udah agak trauma sebenarnya tuh, karena 2 kali begitu bang, 2 kejadian tuh. Akhirnya ya alhamdulillah sih setelah itu besoknya kita balik udah aman-aman aja itu bang. Selama 2 tahun 96-97 kejadian waktu naik ke Kawaratu, jalur Gunung Bunder sama jalur Cidahu. Okay. Nah itu ya teman-teman semua, cerita dari Om Eka nih ketika melakukan trekking lah Om ya, ke Kawaratu, berarti dalam tempo setahun 96 dan juga 97 tuh. 96 tuh masa SMP, 97 tuh sudah alumni tuh SMA gitu. Nah tadi berarti 2 tahun yang berbeda gitu Om ya. Nah memang ternyata dari 96 berarti pertama kali Om? 96 itu sebenarnya udah yang sekian kalinya. Oh sekian kali, karena kan itu agenda tiap tahun 2 kali ke situ gitu kan, dan betul, rutin gitu ya. Berarti kan ini legal karena udah ada pembinanya gitu kan, bukan dalam arti SMP tiba utuk gitu ke sana gitu kan. Enggak. Karena emang dari sekolah. Dari sekolah, emang agenda sekolah gitu Om. Nah, betul, memang dari pertama ini di tahun 96 ini mungkin ada kejanggalan mungkin Om mungkin karena yang ini Om, yang temen yang salto tuh. Tiba-tiba kan dia ketarik tuh. Itu sebenarnya saya juga, makanya saya pikir ini
apa ya, sempat berpikir kayak gitu sebenarnya. Apa karena dia loncat dari sana gitu. Iya. Karena cuma dia sendiri Bang yang loncat. Berarti yang trekking ke curug tuh cuma main air aja gitu ya? Iya, main air biasa ya, karena emang itu kan sebenarnya nggak ada agenda ke curug, itu nggak ada. Cuma buat ngisi waktu luang gitu. Ngisi luang aja, pembina pramuka iseng, ayo mau ke curug nggak? Oh. Akhirnya kita yang nggak ikut itu nggak semuanya, cuma beberapa orang aja yang ikut. mau ya. Yang mau aja, karena yang oke. lain di tenda gitu. Iya. Nah, kita karena seneng mau berenang, itu dia. Dan teman saya yang lain itu cuma dia doang Bang sendiri yang ketarik itu. Iya ya. Yang loncat itu dia naik tebing sendiri itu. Jadi kalau misalnya pusaran air juga kenapa dia sendiri gitu Om ya? Itu yang saya bingung itu kan. Tadi saya pikir itu Bang. Kalau misalnya emang itu pusaran air, itu kita berlima yang nolong dia, itu bakal ketarik juga. Ketarik juga itu. Gitu. Tapi kenapa dia sendiri? Nah. Dan tapi kan ini ada versi yang kayak kesurupan itu, Om ya? Nah, iya. Itu yang, kan dia ngelihat itu. Lihat kan? Ngelihat. Yang kesurupan itu dia ngelihat kalau itu ada yang narik, karena yang berenang itu nggak cuma kita, ada lagi ternyata. Itu ada cuman lagi dia nggak sosok gitu, ya? dia nggak nyebutin ya. Dan itu yang narik itu. Narik sih dan yang lihat, teman salto itu. Narik itu dia. Tapi berarti sempat kayak tenggelam dulu baru nongol lagi sih Om? Iya, disebut itu. Jadi kayak orang tenggelam gimana ya? Begini, tiba-tiba nggak ada lagi. Iya, tuh nongol gitu. Padahal dia bisa berenang. Tadinya kita pikir tuh bercanda Bang. Oh iya. Kita ngerjain, tapi kok lama-lama Beneran gitu. Bener loh. Kayak enggak Bang, jadi kayak kita ngeliat tuh kayak orang dia kayak ditarik begini jalan mundur begitu. Jadi kayak dia berani begini, tahu dia mundur lagi. Posisinya mundur kan nggak mungkin keluar menang. Iya sih mundur, iya. Kayak udah kayak ada yang narik Bang itu. Iya kalau menang mundur pasti ada sesuatu yang ditarik gitu. Nggak mungkin kecuali ke depan kan gitu kan. Iya itu dia. Iya. Nah itu mungkin pertanyaan yang selanjutnya yang ini Om, yang ketika turun itu kan kayak gendong si siapa? Itu ya. Itu kan temen yang saya yang itu yang sakit itu. Saya sakit itu gitu kan, yang dilihat sama Om Eka itu bukan temen tapi melainkan si sosok lah gitu kan. Iya. Dan akhirnya kan Om Eka tuh kayak kena angin. Tapi nggak sadar tuh saya. Tapi dari belakang berarti Om ya? Kayak kedorong kan? Kedorong iya, kayak kedorong gitu iya. Buk gitu. Kayak orang nges gitu. Nah pas Om Eka nyentuh temennya itu kayak ngerasa gimana Om? Kaget gak gitu loh? Iya, nah itu pas sadar begitu. Jadi pas saya sadar itu, jadi pas seng itu kayak orang gelap aja. Nggak sadar ya. Jadi kayak ketip angin, seng kayak emang kayak ada orang itu tadi. Tahu udah dipegang badan begini. Posisinya udah begini, badan dia digendong. Dan itu pas saya lihat teman saya, karena rambutnya keriting. Padahal saya lihat dari jauh, di atas itu bukan lurus, sama panjang. Pakai putih lagi. Gitu. Nggak mungkin dong, nggak mungkin teman putih. Iya gitu kan. Makanya. Iya. Nah berarti kan tapi awal kejadian itu ketika kesurupan massal tuh Om. Bisa dibilang kan nyamber satu sama lain sampai akhirnya 5 tuh. Malam pertama ya. Nah itu Om Eka sempat nanya nggak kalau yang masukin itu sama nggak sih? Itu ada beberapa sebenarnya. Kalau kata yang dari sini itu sebenarnya kan awalnya ditanya terus saya emang dari mana, kamar mandi. Terus bisa begini itu. Ya nggak tahu. Jadi pas buka itu si Hesti gitu namanya, samaran itu. Dia kan jadi kamar itu emang posisi begitu. Dia buka pintu dulu Bang. Pintu buka. Kan kamar mandi tuh. Ada begitu pintu juga. Itu dia langsung kayak begini. Kayak ada sesuatu yang dorong gitu ya? Kayak yang dorong, teman matanya melotot begini Bang, ke atas Bang. Melotot? Begini, dia langsung begini, matanya langsung melotot kayak orang kaget gimana ya? Kayak ngeliat begini melotot, itu langsung saya tarik makanya. Pas saya tarik itu pintu tutup, juga. Semua WC tuh ya? Iya, semua kamar mandi, begitu. Itu saya tarik itu langsung. Gokil. Nah pas itu baru di bawah, mulai nggak ini. Itu pas saya tarik itu, dia masih begini aja Bang. Jadi saya tarik aja, tapi saya nggak ngeliatin dia. Entah gimana, saya nggak tahu apa dia ngikut, nggak tahu ya. Tapi yang pas tarik itu, dia masih tetap posisi ke atas kepala begini Bang, masih melotot gitu. Sedangkan yang 3 orang ini kan saya berlima, yang 3 orang ini belum sempat sampai ke kamar mandi. Baru mau jalan gitu ya? Jadi posisinya agak berjarak gitu kan. Kan berlima kamar mandi. Saya berdua sama si Hesti nyampe duluan di kamar mandi. Toto saya balik, kok balik? Udah balik. Gara-gara itu kenapa? Udah jangan balik, saya bilang gitu. Pas sampai tenda baru yang itu kena semua. Cewek. Ngerembet tuh. Ngerembet. Nah, yang kesurupan ini ikut ke curug gak Om? Enggak, itu enggak ada yang ikut. Enggak, tapi karena kan cuma beberapa doang ya. Yang ikut kebanyakan cowok. Cewek cuma 3 orang tapi bukan orang yang bukan itu. Tapi kalau ke orang tuh semuanya. Iya, karena agenda itu gitu kan. Semua ikut itu. Nah, itu tahun 96 tuh teman-teman semua. Kemudian selang 1 tahun sekitar 97 Om ya. Iya, betul. Itu
datang lagi nih, ada agenda lagi nih. Agenda gitu lagi, kan. cuman beda jalur. Beda jalur dan Iya. posisi saat itu sudah lulus SMP Iya. gitu kan, sudah alumni lah. Nah, Iya. berarti poin yang di 97 tuh kayak kejawab ketika di 96 Om ya. Iya. Yang kata pembimbing itu kan Iya. ada yang apa ya? Dampingin Ikut saya. apa? Dampingin ya? Ikut dampingin. Ikut gitu ya. Sosoknya itu tadi, iya, pakai kakek rambut putih, jubah putih itu dia. Dan di 97 lah baru dia kayak nongol lagi. nongol untuk Ngebantu lagi, iya. Oh, makanya ketika jarak 100 meter kan dekat, Om Eka udah agak jalan Iya. lari gitu. Lah, agak setengah lari. Nggak nyampe-nyampe. Beliau kok nggak kesusul minimal Iya. agak deket deh. Gitu Padahal kan. itu jalan biasa, dia jalan biasa aja. Apalagi bawa kayu udah tua. Bawa kayu udah tua itu. Nggak masuk logika kan sebenarnya misalkan itu beneran manusia gitu Iya. ya. Harusnya kesusul sama rombongan Om Eka bertujuh ini gitu kan. Nah, bener. terus kemudian kan sempet nyasar nih Om. Gitu kan ada 2 cabang. Bimbang tuh sebelum Iya. akhirnya ketemu beliau ini Iya, kan. benar-benar. Itu kan sampai akhirnya ada di satu titik teman Om Eka narik nih. Yang air terjun itu. Iya tuh, yang terjun tuh. Nah itu gimana ya? Saya juga nggak apa ya namanya ya? Agak-agak nggak sadar. Jadi saya kan jalan orang harusnya lihat ke depan gitu. Saya kan nyari jalur lagi bang. Dari akhir mungkin ketemu ada orang lain gitu yang lewat itu. Itu tahu pas saya mau melangkah begini, bukan ke depan saya ketarik begini, ditarik di baju saya di belakang, sampai jengkang ke ini sampai basah saya, sampai jatuh. Temen lu nggak lihat tuh air terjun, astagfirullahaladzim. Berarti pas Om Eka sebelum tarik tuh nggak ngeliat nih ya Nggak kalau depan ngeliat. tuh air terjun kayak Nggak. jalan biasa. Iya jalan biasa. Dikit jalan kita harusnya ngeliat begini, saya enggak. Jadi saya ngeliat begini jalannya, itu. Karena saya pikir rata aja. Rata aja, tahu-taunya jeglek Itu dia. Sama teman saya ditarik, dia juga, kenapa sih lu tuh? Tuh lihat. Astagfirullahaladzim. Itu kalau saya ngeliat lagi bang, wah udah. Mungkin nggak di sini. Aduh. Saya lihat tuh lanjut sampai pegang itu, saya lihat itu dalam banget bang, nggak tahu berapa meter itu ya. Soalnya yang di bawah itu agak jauh karena emang ada pohon rindang gitu. Dan itu modelnya kayak dataran gitu, tapi nggak setengah terlalu lingkaran gitu bawahnya ya. Setengah lingkaran itu. Misalkan nggak tinggi, misalkan 5 meter juga sedang juga bawahnya kan pasti batu kalau air terjun ya. Tuh, gitu kan. Kalau pala duluan kan lumayan itu bang. Waduh, itu malah makin jadi itu. Nah, sampai akhirnya kan turun tuh Om. Sampai ketemu beliau itu Om ya. Iya. Tapi sebelum ketemu beliau kan ke depot isi air minum itu tuh, Iya, gitu nah, kan. Iya, pabrik itu. Itulah pabrik itu gitu kan. Nah, terus kan berarti Om itu ngerasa berapa jam salah jalan sampai kan ketika ketemu di bawah itu kan udah ada polisi, tim SAR gitu. Ngerasanya gitu, salah ingat Om. Kalau jadi ini kan sebenarnya kita balik dari Kawara itu kan habis zuhur. Saya ingat tuh habis zuhur itu kebetulan ke bawah itu sampai saya nyasar itu keluar lagi asar, keluar jalan normal ke bawah ke pabrik itu kurang lebih itu nggak lama itu, ada taruhlah setengah jam di situ ya. Emang jaraknya nggak terlalu jauh dari situ, kita sebentar sejam balik lagi. Perkiraan saya itu ketemu si beliau ini, kakek ini, itu perkiraan saya itu jam 5 jam setengah 6 dan itu masih terang bang. Masih terang. Iya, sampai di mana? Karena masih kelihatan. Itu masih kelihatan iya, gitu. Iya. Makanya saya pikir, pas kita belok, kok tau ngapa gelap begitu. Iya. Seharusnya kan kayak kalau dari sore ke malam ada celah-celah ada itu ya. celah dulu lah, redup dikit bentar-bentar. Nggak mungkin kayak kita masuk ruangan kayak mati lampu. Dup. Iya, itu begitu banget. Jadi pas masuk langsung buk hitam. Kita langsung bingung. Wah, ini kenapa nih itu? Kan langsung lah kok nggak ada. Nah itu langsung pada nangis itu 5 orang anak SMP. Oh iya, sampai kan disusul ya. Disusul sama ini kan teman saya tuh hari balik itu sama pembina saya disusul lagi ketemu ya udah tuh cerita di bawah. Oke. Berarti terakhir ke Kawaratu tahun berapa? Oh itu. Berarti selepas 97 udah lagi. Berarti setelah nyasar itu ya, nyasar dan mungkin titik poinnya itu mau ke air terjun itu Om ya. Kayak ngebekas banget awal gitu iya, mungkin saya pikir kalau yang sebelumnya nggak pernah sampai kayak gitu. Baru itu maksudnya. Mungkin karena itu gara-gara yang di air terjun itu tadi. Oke, tapi ada keinginan untuk misalnya camping-camping ke Kawaratu gitu? Atau camping-camping kalau bunder gitu? Kalau dulu pernah terakhir acara pramuka tapi itu nggak, cuma membekas aja gitu ya. Tapi itu nggak normal aja, biasa aja, nggak terlalu. Sebelumnya itu sebenarnya agak parno juga. Sebenarnya demen, saya suka banget naik gunung. Saya kuliah juga dulu naik gunung. Sempat waktu itu mau kuliah nggak jadi. Gara-gara saya mau pulang waktu itu kan, temen yang ini dan dia
dapat cerita horor ternyata. Cerita ke saya, untung gue nggak ikut saya bilang. 5 hari bang nyasar dia bang di situ, nggak sampai ke puncak dia. 5 hari nyasar. Iya. Gunung Wilis. Itu makanya saya pas dengar ceritanya, untung gue nggak ikut. Itu nggak sampai ke puncak, situ-situ aja bang. Menurut Om Eka nih, Kawaratu, satu kata buat Kawaratu. Apa ya? Keren sih sebenarnya. Keren ya? Keren pasti kan. Keren Gunung banget. Salak tuh ya Om ya. Itu saya paling sebenarnya emang suasana di gunung itu enak banget beneran. Betul. Mungkin kalau saya masih muda belum nikah, pengen banget saya ikut naik gunung sama situ ya kan. Oh siap. Saya kalau ngeliat Bang Umang naik gitu yuk, kemarin tuh terakhir di gunung apa? Ya kemarin tuh nih yang belum lama ini. Mana? Cermai. Itu Cermai ya, jalur Apuy ya. Iya. Nah, saya nonton tuh dulu tuh, coba pengen ikut gitu. Itu apa Bang Farhan? Iya. Wah, Bang Farhan ini lagi. Cuma waktu itu nggak ada Bang Oji ya. Iya, belum. Itu sih. Kapan pengen waktu itu beneran nih. Ngajak anak nih ngikut nih ke sana yuk. Camping sama ada Iqbal nih gitu kan. Sama Bang Iqbal nih gitu kan. Oke. Nah, jadi yang bisa kita ambil kesimpulannya itu teman-teman semua ketika Om Eka nyasar di 97 bahwasanya kalau memang bukan ngerasa jalur itu benar, mendingan alangkah baiknya ke atas lagi Om ya. Betul. Gitu kan, jangan diterusin lagi tuh. Yang ngelintas lah. Mendingan yang kita tahu mana sampai akhirnya kan ketemu di mana batu yang Om Eka inget tuh. Iya, betul. Wah, ini nih batunya. Oh, tadi kita sono. Oh, kita kiri. Iya. Nah, gitu. Kan banyakan pendaki yang kalau misalkan ketika kita ngerasa salah jalan, malah justru diterusin. Dan itu fatal malah fatal. Iya, mendingan betul. kita naik lagi, di mana kita seingat kita nih nge-refresh otak. Oh, tadi kita istirahat di sini nih, gitu kan. Iya. Oh, berarti kiri-kiri, gitu kan. Iya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Om Eka bahwa orientasi medan itu sangat penting banget, gitu Om ya. Bener banget, bener. Nah Om, sebelum ditutup nih Om, videonya mungkin Om Eka punya pesan nggak atau mengingatkan kita semua sesama naik gunung ya pendaki? Sebenarnya kalau saya sering lihat ini ya, channelnya Bang Umang. Saya emang pertama kali itu lihat YouTube yang cerita ini channel Bang Umang, emang asli. Sampai keluarga saya tuh, anak saya seneng nonton di rumah tuh rame-rame. Di situ kan banyak tuh ya pelajaran yang kita petik ya. Gimana kita ketika di gunung berperilaku gitu kan, berkata-kata, harus kita jaga satu. Emang di gunung itu kan beda tempatnya. Kita harus jaga kelestariannya, jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Terus juga jangan sompral mulut kadang. Mulut itu bahaya. Kalau udah ngomong, kalau kita salah udah dah kacau dah pokoknya. Itu dia. Kepikiran mulu tuh. Iya, pokoknya udah sering itu yang saya cerita itu banyak banget, dan itu pelajaran buat kita semua. Kalau naik gunung yang normal-normal aja dah, yang baik-baik aja. Niatnya yang penting. Kalau kita niatnya awalnya udah buruk, jelek, pasti berantakan dari atas itu. Banyak hal yang kejadian yang nggak kita inginkan itu. Yang penting Bismillah, niat baik, insya Allah aman. Itu dia. Itu dia poin yang bisa. Poin inti cerita ini Om ya? Iya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Eka ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan trekking ataupun mendaki ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Om. Iya, sama-sama. Bungkus.